pada kesempatan kali ini saya dan kawan-kawan akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai sebuah perusahaan dari Changi Airport Group. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama itu Alnida Haryati Hasibuan, yang kedua Bifadli Pratama, yang ketiga Misbah Dilfi, yang keempat Hari Surya Pratama, dan yang kelima saya sendiri Moni Al-Majid. Baik, di kesempatan kali ini perusahaan yang akan kami bahas yaitu Changi Airport Group. Pertama, mengenai profil dari perusahaan ini. Bandara Udara Changi Singapura adalah bandara internasional di Singapura. Bandara ini dibuka pada tanggal 29 Desember pada tahun 1981. Bandara ini terletak di daerah Changi di bagian ujung timur Pulau Singapura dan merupakan salah satu fasilitas penerbangan terbaik di Asia dan bahkan di dunia. Bandara ini dikelola oleh Otoritas Penerbangan Sipil Singapura atau CAAS. Bandara Changi juga merupakan pangkalan Singapura Airlines, Silik Air, Valu Air, dan Tiger Airways. Bandara Changi Singapura umumnya dikenal sebagai Bandara Changi adalah bandara sipil utama yang melayani Singapura dan merupakan salah satu pusat transportasi terbesar di Asia. Sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia, menurut penumpang internasional dan lalu lintas kargo, saat ini bandara ini dinilai sebagai bandara terbaik di dunia oleh Skytrax, bandara pertama di dunia yang melakukannya selama 8 tahun berturut-turut. Bandara ini juga dinilai sebagai salah satu bandara terbersih di dunia dan bandara transit internasional berperingkat tinggi. Bagian operasi, Changi Airport Group merupakan operasi penumpang karena bandara hanya menangani lalu lintas penumpang internasional. Semua terminal yang beroperasi dilengkapi dengan fasilitas pemrosesan imigrasi dan perjalanan internasional. Perjalanan Changi Airport dalam memberikan pelayanan yang unggul adalah gabungan dari berbagai inisiatif improvement dan solusi yang dijalankan untuk mengatasi tantangan strategis dan operasional. Tujuannya adalah menjaga standar kualitas pelayanan yang tinggi, yang merupakan faktor diferensiasi bagi Changi Experience. Inilah yang menjadi competitive advantage CAG dalam menjalankan bisnisnya. Inisiatif perbaikan pelayanan Changi. Yang pertama, pelayanan personal. CAG percaya bahwa semua pelanggan adalah individu yang unik dengan kebutuhan yang tersedia. Karena itulah CAG menghindari pelayanan yang disamaratakan untuk semua pelanggan. Diferensiasi tersebut dimulai pada saat staf menyambut pelanggan dengan salam yang diberikan secara personal. Staf juga lebih aware dengan pelanggan berkebutuhan khusus. Changi menekankan kepada stafnya untuk melibatkan diri dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan sikap yang menyambut, tertarik, dan perhatian. Yang kedua, care at Changi. Ada salah satu bentuk personalisasi pelayanan yang diimplementasikan di Changi Airport. Dengan adanya inisiatif ini, pelanggan berkebutuhan tinggi seperti ibu-ibu hamil, mereka yang membawa anak kecil, dan penumpang dengan keterbatasan gerak akan lebih diperhatikan oleh staf bandara. Sebagai contoh, staf bisa menunjukkan tempat-tempat di mana penumpang bisa minjam kereta bayi atau kursi roda yang disediakan pihak bandara. Selain itu, penumpang berkebutuhan tinggi bisa mengantri di jalur prioritas pada gerbang pemeriksaan keamanan dan antrian saksi. Kemudian dampak COVID terhadap Changi Airport Group. Masa depan industri penerbangan memang tampak menakutkan dengan situasi yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan sama sekali. Namun di tengah kesuraman COVID-19, pada Mei lalu, Changi kembali terpilih sebagai bandara terbaik dunia untuk 8 tahun berturut-turut berdasarkan peringkat dari Skytrax. Pada tahun 2020, karena pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, lalu lintas penumpang turun 32,8%. Pandemi juga mengakibatkan penutupan Terminal 2 selama 18 bulan. Pada titik ini, kami memperkirakan bahwa setiap hari kehilangan rata-rata 18-20 ribu pengunjung internasional ke Singapura. Kebijakan politik dan ekonomi di negara tempat perusahaan global ini beroperasi memperburuk atau memberikan iklim bisnis yang kondusif untuk mempertahankan dan memulihkan kinerja operasi bisnis. Pemerintah Singapura melarang warga negara lain masuk atau transit dalam jangka pendek per 23 Maret yang lalu. Akibat situasi ini, Changi kehilangan banyak potensi keuntungan yang mereka dapatkan pada tahun 2019.
Keuntungan mereka tahun ini mencapai 435 juta US dollar atau sekitar 4,7 triliun. Nominal itu turun 36% dibandingkan tahun lalu. Identifikasi strategi internasional yang diterapkan oleh perusahaan sebelum pandemi COVID. Evaluasi apakah strategi tersebut masih relevan dengan situasi saat ini. Dalam menghadapi persaingan di industri penerbangan internasional, Changi International lebih mengutamakan kualitas pelayanan dengan membangun beberapa fasilitas. Yang pertama, menginap hotel. Bandara dengan 4 terminal ini memiliki 2 hotel yang bisa dipesan baik harian ataupun per jam. Per jamnya dikenakan biaya sekitar 226.000, sementara satu malam dipatok dengan biaya sekitar 1 juta. Jalan-jalan dengan free city tour. Changi Airport juga menawarkan pengalaman baru dan tentunya menyenangkan. Mereka mengajak para penumpang yang punya banyak waktu keberangkatan untuk city tour keliling kota. Yang ketiga, berenang di kolam renang rooftop. Bagi penumpang pesawat di Terminal 1, mereka akan disuguhkan fasilitas berupa kolam renang. Kolam renang ini berada tak jauh dari Aerotel Airport Transit Hotel di lantai 3 dekat Grade D. Yang keempat, menjelajah Butterfly Garden. Yang tak kalah menarik, pengunjung diberi kesempatan untuk tenggelam bersama ratusan kupu-kupu yang cantik. Taman ini menghadirkan kurang lebih 1.000 kupu-kupu dari 40 spesies. Kemudian menonton film bioskop. Para penumpang pesawat di Changi Airport akan dimanjakan dengan fasilitas bioskop. Ya, mereka bisa menikmati film lama atau terbaru secara gratis di Terminal 2 dan 3. Kemudian yang kelima, entertainment deck. Para penggemar games akan dimanjakan dengan fasilitas berupa Xbox 360 dan PS3. Caranya cukup dengan datang ke Terminal 2, mereka bisa bermain dengan puas. Serunya lagi, Changi Airport juga menyediakan MTV dan Xbox Kinect sebagai pelengkap. Yang keenam, menikmati indahnya kebun bunga. Selain mempunyai Butterfly Garden, Bandara Internasional miliki Singapura ini juga menawarkan beberapa taman, misalnya taman kaktus, lili, anggrek, hingga bunga matahari. Mengingat adanya pandemi COVID-19 membuat beberapa fasilitas yang ada di Changi International Airport tidak dapat digunakan secara maksimal karena adanya protokol. Selanjutnya, akibat merebaknya COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia ini, memang telah membawa berbagai perubahan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, terutama pada perjalanan internasional. Ketika akhirnya beberapa negara mulai membuka kembali pembatasan perjalanan keluar masuk, Bandara Changi juga telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga keamanan setiap pengunjung dan pegawai bandara. Sebagai langkah menyambut kembali penerbangan yang mulai aktif, Bandara Changi telah menerapkan langkah-langkah dan inovasi yang memastikan pengalaman perjalanan traveler tetap nyaman dan aman mulai dari gerbang masuk hingga terbang. Cara yang dilakukan Bandara Changi agar dapat beraktivitas di tengah pandemi adalah yang pertama, sistem tanpa kontak dari awal hingga akhir. Yang kedua, layar akrilik di berbagai counter pelayanan. Yang ketiga, robot pembersih dengan alat penyemprot disinfektan karpet. Yang keempat, penggunaan disinfektan berteknologi ultraviolet (CLED) pada pegangan travelator dan eskalator. Yang kelima, inisiatif jarak aman dan peningkatan pembersihan di seluruh penjuru terminal dan jewel Changi Airport. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.